kota Eh, Tasik ini sama menjabat ya? Ya sejujurnya kalau boleh jujur saya kan tidak berangkat dari keinginan untuk mencalonkan, karena saya memang terakhir di Raudoh berdoa, ya Tuhan saya udah nggak mau jadi pejabat lagi kecuali Tuhan yang meminta saya ikut. Dan sekarang ternyata saya atas sebuah kondisi saya akhirnya menjadi wakil. Hari ini saya masih beradaptasi untuk bisa lebih cinta, lebih cinta, lebih cinta lagi, dan tetap saya usahakan untuk bekerja. Makanya saya jarang ada panggilan syuting, alhamdulillah banyak. FTV juga Pak Chan Parwes sudah bisa minta saya juga kemarin. Saya nggak mau dulu karena kita fokus untuk bisa berbenah. Artinya terlepas dari suka atau tidak, saya harus bisa mencintai apapun yang saya kerjakan hari ini, karena kunci bahagia adalah bagaimana cara kita mensyukuri nikmat kita yang ada hari ini. Seru nih Kang, menjabat tapi banyak tawaran televisi. Gimana tuh Kang? Maaf ini bukan ini, tapi pelajaran juga ya buat siapapun juga yang menjabat. Ya harapan saya harusnya bisa mengatur itu, walaupun memang tidak melanggar undang-undang, tapi sebaiknya memang kita bisa mengatur ritme mengenai apa yang harus kita kerjakan di pemerintahan, melakukan tugas pokok fungsi kita kalau wakil sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Di sisi lain, yang lainnya kalaupun ada pekerjaan lama saya harus dipakai, maka nawetinya betul-betul harus untuk daerah Tasikmalaya. Kalau tidak saya nggak mau, karena saya terikat kontrak selama 5 tahun ini harus bekerja untuk Kota Tasik. Jadi mudah-mudahan ini juga dicontoh oleh yang lainnya. Bukan berarti saya benar, saya cuma ngikutin undang-undang supaya segala sesuatunya tetap sesuai aturan, karena negara kita negara hukum. Dan kebetulan Tasikmalaya juga ada yang namanya naskah amanat Galunggung. Naskah amanat Galunggung itu manusia atau pemimpin itu harus seperti air. Air itu bagaimana mengalir. Kalau air alurnya ke kiri dia ke kiri, kalau ke kanan dia ke kanan, kalau lurus dia lurus. Kalau ada yang terbawa hanyut, jangan salahin air. Yang salah kenapa dia berdiri di jalannya air. Artinya kita harus tetap ikuti aturan. Kalau ada sesuatu terjadi yang tidak diinginkan, ya salah sendiri kenapa kita melanggar aturan. Nah kalau ada pejabat yang melakukan dua hal itu, menjabat iya, tapi untuk dunia tampil itu masih juga dijalanin, itu gimana menurut Kang Diki? Saat ini itu bukan pidana tapi lebih ke perdata. Saya lupa pasalnya, tapi itu lebih ke perdata yang bukan pidana. Sebetulnya tidak masalah selama dia bisa mengatur ritmenya dan dia tidak mendapatkan keuntungan yang banyak dari sana. Sebetulnya masih sah-sah aja gitu kan. Kayak misalnya saya jadi bintang iklan. Gini aja contohnya, kalau saya wakil wali kota Tasikmalaya, tiba-tiba saya misalnya bikin studio syuting misalnya kan, studio syuting di kota Tasikmalaya, tapi ada juga rakyat yang bikin studio syuting, mana yang paling laku? Kemungkinan punya saya, karena saya akan menggunakan kekuasaan untuk itu. Nah ini makanya nggak boleh. Makanya seorang pemimpin itu ya harus sebisa mungkin mengatur hal itu, harus menyadari hal itu, harus punya rasa. Banyak pemimpin yang pintar tapi tidak tahu cara menyimpan kata merasa. Ada yang merasa pintar, ada yang pintar merasa. Jadi pemimpin yang terbaik adalah pemimpin yang pintar merasa. Jangan sekedar pintar atau merasa pintar. Efek buruknya apa kira-kira Kang? Efek buruknya ya dia akan terus hanyut kepada kepentingan dunia, sehingga melupakan tugasnya. Kepentingan dunia artinya gimana caranya supaya saya dikenal, supaya saya begitu, supaya saya begini, supaya kalau misalnya buka restoran atau apa supaya restoran saya naik. Akhirnya dunia yang dipikirkannya tidak lagi kepada tugas pokok fungsinya dia untuk bagaimana melaksanakan tugas pokok fungsi sesuai undang-undang yang sudah berlaku. Kang, artinya 5 tahun ini fokus untuk menjadi wakil wali kota Tasik, nggak mau ngambil apa kerjaan di luar itu Kang? Sampai detik ini dan dulu di Garut juga, dan mudah-mudahan istiqomah. Memang itu sudah bukan masalah saya suka atau tidak, tapi memang itu sudah menjadi tugas atau fungsi. Kalaupun ada syuting, saya jalan syuting lebih kepada nawaitunya untuk mempromosikan wilayah, mengenalkan Tasik secara luas, mengenalkan potensi Tasik, tapi tetap harus disertai dengan pembangunan perbaikan pelayanan dan pembangunan yang baik di kota itu sendiri. Tapi wakil mah tugasnya, nah banyak yang nggak tahu tugas wakil. Wakil mah tugasnya memang membantu Pak kepala daerahnya, karena dalam pemerintah itu pengguna anggaran cuma 3, ada kepala daerah, ada sekretaris daerah, ada SKPD pengguna anggaran. Makanya sempat ada rame-rame ribut ya antara kepala daerah dengan wakilnya, atau kepala daerah ada wakil dengan sekda. Mungkin pernah dengar cerita ribut kayak gitu. Itu karena memang
problemnya ada di pemahaman tentang tugas pokok fungsi itu. Kalau sudah paham tugas pokok fungsi, semuanya pasti akan berjalan sesuai dengan apa yang ada. Walaupun memang tugas pokok fungsi wakil itu memang tidak seluas kepala daerah, karena kebijakan anggaran ada di 3 orang tadi, kepala daerah, sekretaris daerah, dan SKPD pengguna anggaran. Kang, kalau ada masyarakat yang menginginkan akan menjadi terus maju, gimana Kang? Tetap maju sih, terus maju, tapi ya terus maju, bahkan ya tidak terus maju dalam artian maju terus kan, ya tetap saya akan terus maju, insya Allah mudah-mudahan maju terus, tidak mundur lagi, maksudnya kan tidak mundur lagi seperti di Garut. Ya mudah-mudahan, mohon doanya, mundur itu bukan aib, itu kan karena memang disahkan oleh undang-undang dan diperbolehkan. Tentunya ada pilihan-pilihan yang saya rasa itu lebih baik dibandingkan saya melakukan dalam tanda kutip hal yang lebih buruk dari itu. Kalau mundur itu buruk, karena sudah diajarkan oleh orang tua. Kebetulan saya lahir di Tasikmalaya. Di Tasik juga ada 2 adipati yang pernah mengundurkan diri karena tidak mau bekerja sama dengan hal yang dalam tanda kutip tidak benar. Bahkan kemursidannya naik ke Sayyidina Hasan yang juga mengundurkan diri dari kekhalifahannya, menyerahkan kepada Sayyidina Muawiyah untuk masalah keumarowan beliau menjadi ulama. Itu karena bukan takut, bukan pengecut, bukan tidak berani berperang, tapi tidak mau mengorbankan rakyat lebih banyak hanya untuk sebuah kekuasaan. Kang, yang menarik nih sebagai wakil, artinya pasti ada tantangan tersendiri. Apa sih Kang tantangannya? Tantangan wakil itu ya bagaimana mengatur ritme atau sistem komunikasi, karena saya selalu bilang bahwa komunikasi menurut survei, saya lupa survei siapa, tapi ada survei yang mengatakan bahwa peperangan di dunia ini termasuk perceraian itu terjadi akibat kesalahan pola atau sistem komunikasi. Makanya kita nggak pernah lihat kucing sama ular pacaran, bingung komunikasinya, satu meong satu ces gitu kan, agak susah. Makanya ini menjadi hal yang menarik, bagaimana saya mencoba melakukan membenahi sistem komunikasi, baik saya kepada pimpinan, saya kepada bawahan, kepada media. Ini pola komunikasinya kebanyakan coba dicek, rata-rata berantem itu gara-gara sistem komunikasi yang salah. Kalau pola komunikasi kita baik, insya Allah segala sesuatu juga baik. Dan ini yang menarik buat saya, di mana saya berjuang bagaimana kita membenahi pola komunikasi, hablum minanas dan hablum minallah.